Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaikar Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang menjadi jantung dari sebuah komputer yang menyatukan setiap kemping komponen komputer agar menjadi mesin yang utuh dapat bekerja secara maksimal. Motherboard sendiri secara resmi dirilis pada tahun 1981 dan saat itu sebagai planar. Planar merupakan motherboard pertama yang digunakan dalam IBM Personal Computer. Pengertian motherboard sendiri, motherboard adalah papan sirkuit yang sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras, hardware atau pembangunan komputer. Perangkat keras yang dimaksud adalah CPU, RAM, access, hard disk, dan video VGA, sehingga komputer dapat bekerja sebagai mestinya. Fungsi motherboard yang tidak lain adalah memindahkan data antar komputer, mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, menghubungkan CPU ke memori, menghubungkan CPU ke slot ekspansi, mengirimkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Komponen motherboard terdiri dari banyak komponen, tergantung dari model dan brand perangkat komputer. Walau begitu, secara umum motherboard memiliki komponen berikut, yaitu ada chipset. Chipset merupakan komponen utama motherboard, sebab ketika komputer menyala, chipset akan langsung bekerja untuk membangun dan mengatur jalur data. Yang kedua, soket CPU atau prosesor soket, yang biasanya soket CPU digunakan untuk memasang prosesor di motherboard. Kemudian perlu diketahui bahwa ada dua jenis CPU, yaitu soket lift atau low instruction force dan soket ZIF, zero instruction force. Lift merupakan soket prosesor model lama, sedangkan ZIF adalah soket model baru. Yang ketiga, notch break. Notch break atau dikenal sebagai MCH atau Memory Controller Hub mempunyai tugas dan juga fungsi penting dalam motherboard. Komponen ini sangat berfungsi untuk mengendalikan komunikasi antara CPU, RAM, PCI Express, soft bridge, mengontrol terhadap video, menentukan tipe, jumlah, dan kecepatan dari prosesor yang dihubungkan ke motherboard, menghubungkan CPU ke dalam sistem dan sistem grafik controller melalui serial bus yang berkecepatan tinggi. Yang keempat, short bridge. Short bridge merupakan chipset yang berhubungan dengan peripheral dan berfungsi untuk melakukan pengaturan pada bus IDE, USB, dan PNP. Selain itu, short bridge juga berfungsi sebagai pengontrol perangkat seperti keyboard, mouse, dan power management motherboard. Yang kelima, Super I/O chips. Super I/O chip atau dikenal sebagai Super Input Output chip adalah sirkuit terpadu pada motherboard yang berfungsi untuk menangani perangkat input output yang lebih lambat atau kurang menonjol. Saat ini, Super I/O masih digunakan di komputer yang mendukung perangkat lawas. Sedangkan untuk versi baru, chipset telah menggabungkan Super I/O dengan short bridge dan not bridge. 6. BIOS atau BIOS Basic Input Auto System merupakan salah satu chipset penting dalam motherboard yang berfungsi untuk mengeksekusi POS atau Power on Self Test. 7. CMOS. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah sebuah baterai yang menjadi sumber tenaga pada memori kecil motherboard tersebut. Memori tersebut merupakan tempat penyimpanan pengaturan konfigurasi komputer seperti waktu dan tanggal. Dengan adanya CMOS, Anda tidak perlu lagi melakukan pengaturan konfigurasi setiap kali menyalakan komputer. 8. Socket memori DIMM atau Single Inline Memory Module, dan DIMM Dual Inline Memory Module merupakan modul memori berisi random access memory. Kedua chip ini fungsi sebagai penyimpan data atau informasi sementara. Setelah komputer mati atau di restart, seluruh data yang ada berada di dalam RAM akan hilang. Beda dengan hard disk yang akan menyimpan data secara permanen. Slot RAM merupakan komponen yang untuk masang RAM dalam motherboard.
Slot AGP atau Accelerated Graphic Port adalah slot terletak di samping slot PCI yang berfungsi sebagai memasang grafik card. Graphic card digunakan untuk mendukung grafik di dalam game 3D. 11. Slot PCI atau Prepared Component Interconnect merupakan komponen peripheral yang digunakan untuk memasang perangkat PCI seperti Wi-Fi card, LAN card, dan sound card. Slot ID dan SATA. Slot SATA atau Serial Advanced Technology Attachment dan IDE Integrated Development Environment berfungsi untuk menghubungkan perangkat hard disk pada komputer. SATA berbentuk kecil seperti slot USB, sedangkan ID berbentuk memanjang dengan banyak pin. Untuk saat ini yang lebih banyak digunakan adalah slot SATA, sedangkan slot IDE hanya digunakan pada PC lawas, yaitu sekitar Pentium 2 dan Pentium 3. Banyak ada jenis-jenis motherboard yang saat ini saya ketahui, itu ada Micro ATX, Standard ATX, dan Extended ATX. Untuk Micro ATX sendiri, ukuran dengan 244 x 2244 yang menawarkan slot dalam jumlah yang lebih sedikit daripada tipe lainnya. Standard ATX memiliki dimensi sekitar 305 x 244 mm dan menawarkan lebih banyak slot ekspensasi. Slot ini ditawarkan dengan sejumlah slot 4 RAM slot, 2 slot PCI, slot USB, dan sebagai slot lainnya untuk kemudian konektivisasi. Extended ATX atau ATX merupakan tipe motherboard yang memiliki dimensi 344 x 330 mm. Area permukaan yang lebih besar daripada Micro ATX dan Standard ATX membuat ATX memiliki pembuangan panas yang lebih baik. Selain itu, motherboard tipe ini memiliki 2 CPU, konfigurasinya tunggal, dan juga memiliki 8 slot RAM. Karena memiliki banyak ruang untuk mengakomodasi hardware tambahan, secara umum ATX digunakan di dalam server.